Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nanda Gebirelin. Saya berasal dari kelas 2C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas materi tentang developing, pricing, distribution, and promising product. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pada pengertiannya. Mengembangkan dan menetapkan harga produk. Sebelumnya, apa sih itu produk? Produk adalah suatu paket nilai untuk mengklasifikasikan barang dan jasa. Fitur produk adalah kualitas baik yang berwujud atau tak berwujud yang dibangun perusahaan ke produknya. Paket nilai adalah produk yang dipasarkan sebagai atribut bernilai tambah dengan harga yang masuk akal. Kemudian, kita akan mengklasifikasikan barang dan jasa. Nah, pada kategori yang pertama yaitu pada kategori produk konsumsi, yang terdiri dari barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, di mana ciri-cirinya yaitu dikonsumsi dalam waktu yang singkat, murah, dan yang kedua, sering dibeli dan hanya menghabiskan sedikit waktu dan usaha. Contohnya koran, makanan cepat saji, dan susu. Yang kedua yaitu barang dan jasa belanja. Ciri-cirinya lebih jarang dibeli, lebih mahal, dan konsumen melihat dan membandingkan produk lain dengan gaya, kinerja, warna, dan harga. Contohnya ban dan reservasi hotel. Dan yang terakhir yaitu barang dan jasa kebutuhan khusus, di mana ciri-cirinya adalah sangat jarang dibeli, mahal, serta barang dan jasa kebutuhan khusus ini spesifik dan tidak menerima substitusi lain serta menghabiskan banyak waktu untuk memilih barang yang sempurna. Contohnya yaitu perhiasan, gaun, pengantin, dan asuransi kesehatan. Kemudian, kita akan mengklasifikasikan barang dan jasa, yaitu kategori produk industri. Yang pertama, item produksi, di mana ciri-cirinya yaitu barang atau jasa yang langsung dihabiskan dalam proses produksi. Contohnya, daun teh mentah yang diproses menjadi teh celup, afterjet yang digunakan maskapai penerbangan. Kemudian yang kedua yaitu item biaya beban. Ciri-cirinya barang atau jasa yang dikonsumsi dalam kurun setahun oleh perusahaan yang memproduksi barang lain atau memasok jasa lain. Contohnya minyak bumi dan listrik untuk menghidupkan mesin. Layanan hukum. Yang ketiga, item modal, di mana ciri-cirinya yaitu barang dan jasa permanen, masa pakai lebih dari setahun, jarang sekali dibeli sehingga transaksi seringkali melibatkan keputusan manajer tingkat atas. Contohnya bangunan, peralatan tetap, jasa penasehat keuangan. Nah, kita lanjut lagi yaitu bagaimana sih proses pengembangan produk baru. Yang pertama itu ada gagasan produk, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, dan pengembangan prototipe, pengujian produk dan uji pasar, serta komersialisasi. Kemudian, variasi dalam proses jasa yang pertama yaitu gagasan jasa dan desain produk dan desain proses jasa. Nah, kita sekarang masuk ke merek-merek dan jenis-jenis merek nih. Apa aja sih jenis-jenis nama merek? Yang pertama adalah merek pribadi. Merek pribadi ini adalah merek yang diberikan pada produk oleh pedagang grosir. Yang kedua yaitu merek nasional, merek yang diproduksi dan didistribusikan dan mengusung nama produsen yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lanjut, gimana sih caranya menetapkan harga? Nah, tujuan dari penetapan harga sendiri itu memaksimalkan laba serta tujuan pangsa pasar. Apa aja alat-alat penetapan harga? Yang pertama, penetapan harga berorientasi biaya, analisis titik impas strategi, dan taktik penetapan harga. Kemudian bagaimana caranya penetapan harga produk baru? Yang pertama yaitu adalah penetapan harga memerah pasar, kemudian penetapan harga penetrasi. Kemudian kita masuk lagi yaitu apa aja taktik penetapan harga. Yang pertama melalui harga lini, penetapan harga psikologis, penetapan harga diskon. Nah, apa sih pentingnya promosi? Tujuan dari promosi adalah meningkatkan penjualan, mengkomunikasikan informasi, memosisikan produk, menambah nilai, dan mengendalikan volume penjualan. Itu adalah tujuan dari promosi. Kemudian strategi promosi apa? Yang pertama adalah strategi try, strategi dorong. Kemudian penjualan personal
atau tugas-tugas penjualan personal, yaitu pengolahan pesanan, penjualan kreatif, penjualan misionaris. Kemudian apa aja proses-proses penjualan personal, yaitu mencari calon pelanggan dan menilainya, pendekatan, presentasi dan demonstrasi, penanganan keberatan, penutupan penjualan, dan tindak lanjut. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi developing, pricing, distribution, and promoting product. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.